Halo guys. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitasnya Seraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Bisnis Terpadu yang diampu oleh Bapak Kristruman Jaya Hendrova, SEMM. Saya Roslina Watindoro sebagai koordinator. Saya Abdi Hidayat sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Armantinus Laya sebagai tanya jawab dan notulen. Sekian dan terima kasih. Next video selanjutnya ya guys, langsung ke materi. Bye-bye. Baik, perkenalkan, nama saya Roslina Watindoro. Langsung saja kita pada materinya, yaitu bagian A, pengertian Search Engine Marketing. Search Engine Marketing atau SEM adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis agar website atau blog yang digunakan sebagai sarana promosi memiliki rangkaian yang baik di halaman mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa Search Engine Marketing ini atau biasa disingkat SEM merupakan suatu bentuk pemasaran internet yang melibatkan suatu promosi situs web untuk meningkatkan fasilitasnya di halaman mesin pencarian. Terutama SEM ini terutama pada iklan yang berbayar pada Google. Nah, SEM ini juga dapat memasukkan optimasi mesin pencari dan menyesuaikan atau menulis ulang konten situs web dan arsitektur situs untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari untuk meningkatkan daftar bayar per klik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B, yang dimana manfaat Search Engine Marketing. Jadi manfaat yang pertama yaitu meningkatkan konversi. Nah, yang dimaksud meningkatkan konversi pada Search Engine Marketing atau SEM ini yaitu untuk menargetkan kata kunci yang mengandung niatan si pengunjung untuk melakukan pembelian pada situs tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pengunjung situs web pada halaman yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan bisnis bagi pemilik situs. Baik, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan konversi. Nah, yang dimaksud meningkatkan konversi pada Search Engine Marketing atau SEM ini yaitu biasanya menargetkan kata kunci yang mengandung si pengunjung untuk melakukan pembelian pada situs tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan oleh si pengunjung tersebut setelah melakukan pembelian pada situs tersebut dianggap telah melakukan atau memberikan sebuah keuntungan bisnis bagi pemilik situs tersebut. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan brand awareness. Nah, yang dimaksud meningkatkan brand awareness yaitu kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenal, mengetahui, dan mengingat kembali bahwa sebuah merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu agar suatu produk atau ketika suatu produk tertentu sudah bagus, maka niatan pembeli para pengunjung akan meningkat. Manfaat yang ketiga yaitu biaya yang disesuaikan. Nah, yang dimaksud dengan biaya yang disesuaikan di sini yaitu dapat menentukan biaya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tapi perlu diingat bahwa semakin banyak anggaran yang dikeluarkan, maka semakin besar kesempatan kita untuk mengalahkan kompetitor atau pesaing lainnya. Manfaat yang keempat yaitu efektif untuk menjangkau pelanggan lokal. Nah, yang dimaksud efektif ini yaitu SEM ini dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang berkaitan dengan kita dengan mencari seperti menggunakan Google Maps atau dengan cara yang lainnya. Dengan ini maka akan mendapatkan kombinasi dan brand awareness yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, manfaat yang kelima yaitu bayar jika hanya mendapatkan klik saja. Nah, yang dimaksud di sini pada SEM adalah ketika si pengunjung melakukan pengklikan pada suatu iklan tersebut, maka pemilik situs wajib membayar. Namun ketika iklan tersebut tidak diklik, maka pemilik situs
tidak perlu membayarkannya lagi kepada Google. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan hasil diskusi kami. Jadi judul saya di sini adalah komponen search engine marketing. Tentu saja seperti strategi pada pemasaran pada umumnya, di sini search engine marketing ini memiliki beberapa komponen penting. Maka sebelum itu ada hal yang perlu kita ketahui, apa saja komponen yang mendukung di strategi ini. Jadi di sini secara umum ada 3 komponen penting pendukung metode search engine marketing ini. Yaitu pertama, search engine optimization, di mana komponen ini sangat penting untuk membantu menargetkan kata kunci dan mengarahkan calon pelanggan. Di sini mengarahkan calon pelanggan ini yaitu bagaimana suatu pemasar itu melakukan suatu promosi barang supaya calon pelanggan ini tertarik dengan barang yang kita pasarkan. Jadi di sini kita mengarahkan ke hal yang lebih baik, yaitu ke hal-hal yang penting di dalam diri calon pelanggan ini. Contohnya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya yang paling penting sekali. Jadi melalui penggunaan SEO maka akan tercipta conversion rate optimization atau CRO. Jadi SEO ini secara tidak langsung akan diarahkan untuk muncul di halaman pertama mesin pencari. Yang kedua, di sini ada social media marketing, di mana ini sangat tidak kalah penting di dalam memasarkan suatu barang. Jadi komponen ini berupa social media marketing atau SMM. Komponen ini menggunakan media sosial sebagai cara dalam mengenalkan produk secara optimal. Jadi misalnya dengan menggunakan media Instagram, Facebook, TikTok, WA dengan digital yang cukup banyak peminatnya, maka komponen social media marketing tersebut menduduki peringkat yang cukup tinggi dan untuk dapat meraih konversi yang sangat optimal. Jadi sekarang bagian D, yaitu cara kerja engine marketing. Jadi di sini ada mesin pencari menggunakan algoritma yang rumit untuk memastikan hasil yang paling relevan, yaitu dikembalikan untuk secara pencarian, termasuk lokasi, informasi, dan lainnya yang tersedia. Jadi dalam iklan pencarian berbayar, iklan berbayar ini muncul di bagian atas dan di samping halaman hasil pencari untuk mendapatkan lebih banyak visibilitas serta pengunjung dan keunggulan daripada hasil organik. Misalnya ada seseorang mencari produk atau layanan tertentu di internet. Jadi seorang ini mengunjungi mesin pencari dan mengetik istilah pencarian atau kata kunci di halaman mesin pencari. Mesin pencari ini maksudnya beberapa aplikasi di App Store atau Play Store. Contohnya Lazada, Tokopedia, terutama Shopee. Jadi di sini muncul pada bagian atas halaman bersama dengan daftar pencarian lain yang sangat cocok untuk dengan kata kunci yang orang itu cari. Jadi selain itu daftar konten berbayar akan nampak sangat relevan dengan kata kunci yang dicari sehingga memungkinkan akan mengklik. Jadi setelah mengkliknya maka akan diminta untuk melakukan beberapa hal di bawah ini. Pertama sekali yaitu melakukan riset kata kunci dan pilihan serangkaian kata kunci yang terkait dengan halaman website atau produk. Kedua, membuat iklan berbasis kata atau teks untuk ditampilkan di halaman mesin pencari. Jadi di sini diminta memilih lokasi geografis untuk menampilkan suatu iklan.
Ketiga, melakukan tawar harga atau bidding untuk setiap klik pada iklan. Jadi menyiapkan judul, teks untuk isi iklan, ajakan bertindak, dan URL untuk hyperlink. Search Engine Marketing atau SEM ini dianggap oleh banyak orang sebagai cara paling efisien untuk menghabiskan biaya marketing untuk menghasilkan suatu konversi. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Ya aho. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kami, yang dimana bagian E, contoh Search Engine Marketing, dimana Search Engine Marketing ini adalah strategi yang cukup efektif dan efisien jika dipertimbangkan dari berbagai segi. Maka SEM ini banyak pengusaha tertarik untuk melakukan pemasaran dengan melakukan aplikasi ataupun melakukan strategi ini, sehingga ada 2 aplikasi yang dapat dicoba dan ditiru dalam pemasaran produk kita, yaitu salah satunya Google ADS, di mana Google ADS ini adalah salah satu contoh SEM yang cukup populer di dunia maya saat ini, dan banyak pembisnis menggantungkan perluasan bisnis melalui Google ADS ini sepenuhnya dan menjadi sarana pendukung untuk melakukan promosi yang terhubung dengan mesin pencarian Google. Maka kesempatan untuk menampilkan produk Google ADS ini adalah lebih besar, dan potensi bisnis makin dikenal banyak orang dan pelanggan terbuka lebar. Yang nomor 2 yaitu Yahoo Gemini. Yahoo Gemini ini juga dapat menjadi salah satu alternatif pembisnis untuk mengenalkan produk melalui aplikasi Yahoo Gemini ini. Melalui fasilitas ini dapat membantu juga untuk memperkenalkan produk kita dari seluruh dunia dan dapat kita jadikan target untuk pengenalan ataupun pemasaran produk kita. Sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan teman kami. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan pembahasan kelompok kami, yaitu bagian F, kelebihan dan kekurangan Search Engine Marketing. Kelebihan yang diberikan. Jadi Search Engine Marketing ini dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun mereka berada. Search Engine Marketing tidak hanya menjangkau satu wilayah saja untuk melakukan promosi, tetapi di berbagai wilayah dimanapun para pelanggan produk tersebut atau peminat produk perusahaan. Dan kelebihan lainnya yaitu cara promosi yang tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Jadi Search Engine Marketing ini menghemat waktu, menghemat biaya. Dikarenakan Search Engine Marketing ini melakukan promosi secara online. Jadi tidak membutuhkan banyak tenaga atau bahkan berkeliling untuk melakukan promosi setiap produk yang kita miliki. Kekurangan yang harus diwaspadai. Terlihat menguntungkan, namun kekurangan yang umum terjadi salah satu yaitu algoritma mesin pencarian bisa saja berubah-ubah. Jadi Search Engine Marketing ini memiliki kekurangan yang dimana setiap logaritma itu bisa saja berubah-ubah. Jadi untuk mengikuti pertumbuhan tersebut bisa sangat-sangat merugikan bagi perusahaan kita, yang dimana kita sudah membuat strategi atau cara-cara bagaimana untuk mempromosikan suatu produk, namun tiba-tiba adanya perubahan logaritma, jadi kita harus membuat lagi strategi baru. Jadi ini sangat-sangat diwaspadai dalam harus memilih dan menggunakan Search Engine Marketing. Bagian G, pentingnya Search Engine Marketing dalam bisnis. Yang pertama itu adalah bantuan tingkat brand awareness. Jadi Search Engine Marketing ini dapat
melakukan pencarian yang sangat-sangat singkat atau bisa memadai, dan target para pelanggan itu langsung mereka dapatkan atau tidak ribet untuk mencarinya. Jadi salah satu search engine paling besar itu adalah Google. Apapun yang kita cari, nama produknya, karena di situ dia tertera nama produk tersebut. Jadi ketika kita mencari produk tersebut langsung muncul, atau iklan tersebut langsung muncul. Jadi tidak dengan yang lain. Jadi para pelanggan dapat dengan mudah untuk menemukan produk yang kita pasarkan. Dan yang kedua, angkauan target market yang spesifik. Iklan online bisa dibilang sangat efektif dalam target audience. Jadi search engine marketing ini memang sangat-sangat efektif, yang dimana tidak seperti yang tadi saya katakan bahwasanya tidak memakan waktu yang banyak dan tenaga yang banyak juga, atau tidak menggunakan biaya-biaya yang sangat besar untuk melakukan dan memasarkan produk yang kita miliki. Yang ketiga, hasil konversi yang lebih besar, yang artinya kata kunci dengan target audiens itu adalah relevansi atau searah dan berkesinambungan dengan apa yang mereka inginkan. Yang artinya audiens yang benar-benar membutuhkan produk kita tersebut akan terpenuhi dikarenakan produk yang kita pasarkan kepada mereka itu adalah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka tidak salah memilih produk mana yang sesuai atau produk mana yang tidak sesuai. Karena kenapa? Mereka bisa melihat sendiri dan menentukan kualitas sendiri dengan lewat iklan atau promosi yang kita lakukan. Yang keempat, menjanjikan ROI lebih tinggi. Konversi untuk setiap penjualan akan semakin meningkat seiring berkembangnya bisnis. Jadi ROI ini bisa meningkat seiring berjalannya bisnis kita itu, seiring berkembangnya bisnis kita itu, maka ROI ini akan semakin berkembang juga. Jadi dia akan mengiringi perkembangan bisnis, dan ROI juga mengikuti perkembangan tersebut. Dan yang kelima, biaya yang terjangkau. Penerapan dalam digital marketing juga efektif terjangkau bila dibandingkan dengan billboard yang ada di tempat jalan raya. Misalnya SEM butuh biaya yang jauh lebih terjangkau. Jadi SEM ini tidak memakan biaya yang sangat-sangat besar untuk melakukan pemasaran produk apapun yang kita miliki. Jadi kita cukup memiliki keahlian dan strategi dan ide-ide yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk kita tersebut. Manfaat layar digital agency seperti In The Words akan membantu Anda menentukan strategi yang dapat menerapkan search engine marketing. Jadi ini ada beberapa digital yang mungkin akan membantu para pengusaha atau para pembisnis untuk melakukan search engine marketing atau melakukan pemasaran produk di berbagai media-media yang ada. Sekian dan terima kasih.